Makasih untuk RPC. Baik, hari ini untuk kembali lagi meneruskan tema daripada Healing the Land, maka saya memfokuskan diri untuk memberikan judul From Self to Give. Hari ini kita belajar bagaimana untuk bisa memberi dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, kita buka dulu ya. Mari Yudi, slide berikutnya. Ini yang saudara bisa baca melalui slide. Ketika kita itu di dalam Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita. Betul ya? Tuhan belum bisa itu memberkati kita sebelum Tuhan mengampuni kita. Kita berbicara kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Kemudian setelah Tuhan mengampuni, Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan hidup kita. Pertanyaannya adalah ketika kita sudah dipulihkan, gunanya untuk apa sih? Apakah hanya untuk diri kita sendiri? Jelas karena sudah ada ya di slide. Tidak pernah berkat Tuhan itu berhenti hanya sampai di kita. Amin. Nah, contohnya dalam pernikahan yang dikaruniai oleh anak. Ketika engkau hanya berdua, baru berdua, suami dan istri, kamu cukup untuk bisa berdua aja kan? Ya kan? Suami habis-habisan mengurusi, mencintai, memperhatikan si istri. Istri pun demikian, melayani ya, memberikan semua kebutuhan, itu semuanya tentang suami. Tapi kemudian datanglah anak. Ketika anak sudah ada, apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian? Jika engkau tidak mengerti akan bagaimana memberi yang benar, biasanya kalau pagi harusnya nggak boleh turun ya, gitu ya. Nah, maka ada kata-kata sedemikian, ada istri yang bilang, sekarang ya suamiku kalau kemana-mana yang digandeng anak. Ya kan, istri udah gak perlu, kayak gitu kan. Anak masih bisa keserempet, istri keserempet kebangetan gitu kan. Matanya ditaruh di mana, kan kayak gitu. Bagaimana dengan suami? Suami juga bisa mengatakannya kepada istri, Bo yang diperhatikan jangan hanya anak, bojo ini loh diperhatiin. Ini loh Bu, ini loh Pak sekarang sejak ada anak gitu. Yang diurusin anak aja, saya mah gak diurusin. Saya itu cuma dimintain. Bagaimana ini provide-nya bulan ini? Gimana ini susu, kebutuhan anak, les apa segala macam. Wow, yang awalnya memberi kepada suami, bagiannya diambil dikasihin ke anak. Ada ya terjadi seperti itu? Nah, ini tidak boleh terjadi dalam keluarga Kristen. Mengapa? Karena bisa terjadi demikian, belum mengerti konsep dari bagaimana menghidupi kata memberi yang benar. So, Tuhan memberikan supaya sesuatu itu apa yang kamu dapatkan dari Tuhan. Pemulihankah, kemudian yang namanya diberkati dalam pekerjaan, keluarga, macam-macam. Itu harus mengalir melalui kita. Kalau mengalir, itu gak berhenti di kita. Pasti menuju kepada yang lainnya. Maka sekarang untuk mengerti hal ini kita harus belajar kepada sang sumber. Yang pertama kali memberi kepada kita. Slide berikutnya, maka kita belajar kepada Tuhan kita. Bapa kita. The first giver is God. Tuhan itu sendiri. Saya nggak pakai kata yang ayat yang lain, ya ini ayat yang sangat amat terkenal. Nggak banyak yang mungkin itu Bapak Ibu itu tahu ayat-ayat yang lain, kitab-kitab yang lain gitu. Tapi kalau ayat ini harusnya tahu. Benar ya? Baca keras lantang ya. 3, 2, 1. Baik. Kalau kita belajar tentang kata memberi, kita belajar kepada Tuhan. Gak bisa kepada manusia. Betul? Kita harus kembali kepada sang sumber. Nah, kata mengaruniakan di dalam ayat ini, itu sama artinya dengan kata memberi. Didomi, itu bahasa Yunaninya. Anda pegang dulu ya kata ini, didomi ini, oke. Nah, konsepnya adalah ketika Allah mengasihi, dimulainya dari kasih, karena sayang, karena kasih, maka dia memberi. Betul? Slide berikutnya, Yudi.
Ketika dia memberi, kata beri itu butuh objek, betul? Kasih aja butuh objek, benar ya? Masa bisa sih misalnya kalau saya sayang, saya mengasihi. Terus kemudian ini kamu tak kasih ya, terus pindah ke sini. Makasih loh ya, nggak seberapa. Tapi tetap ya ampun, so sweet banget gitu. Ini kalau bolak-balik kayak gini terus itu gimana ini? Saudara mungkin ya hati-hati banget tapi harus disampaikan. Babe, ya sepertinya ya Bundo udah mulai sering pantomim, kan kayak gitu ya. Coba Mbok diperiksa, gak apa-apa loh, anak Tuhan juga kadang-kadang bisa mental illness, kan kayak gitu, betul? Nah kenapa? Karena gak ada objeknya. Dan objek itu gak bisa diri sendiri, harus yang lain. Ketika Tuhan mengasihi, Tuhan memberi. Karena Tuhan memberi, maka yang diberi mendapatkan efeknya. Dari ayat ini, God love, God give. Kemudian siapa yang menerimanya? Halo? Dunia yang diselamatkan. Betul? Konsep ini dipegang dulu ya. Oke? Nah, slide berikutnya. Setelah kita mengerti bahwa oke. Ya, nggak bisa yang namanya memberi itu hanya kepada anak apa, enggak. Ini dimensi yang lain. Nah, kalau yang tadi itu dari yang Bapa, sekarang Tuhan kita mengerti betapa kita ini lemah dan dalam hal kebenaran harus diajarin, dikupas sampai benar-benar dapat intinya. Maka Tuhan memberikannya melalui Kristus. Anak yang diberikan itu lahir hidup sebagai manusia di kehidupan dunia ini, apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Kristus. Mari baca lagi Markus 10 ayat 45, bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Ini kita bisa rangkaikan bahwa yang tadi Yohanes 3 ayat 16 sekarang dijadikan suatu hal yang praktikal. Dalam Markus 10 ayat 45 ini Tuhan Yesus datang, dia yang adalah raja, dia gak minta dilayani. Tidak pernah sekalipun, benar? Tapi dia melayani. Dia mengkonseling, dia menyembuhkan, dia memulihkan jiwa, ya, dia memberikan kekuatan bagi yang takut, bagi yang gundah gulana, sampai-sampai ngambil jalan putar lebih jauh sedikit supaya bisa menemui seorang wanita yang membutuhkan pemulihan dan dikonseling. Ya kan? Kalau enggak, hidupnya akan tambah lagi mantannya. 5 aja bukan lakinya. Dan itu adalah waktu yang sangat amat panas. Tuhan kita yang sudah capek melayani yang lain. Tapi karena dia mengerti ada satu orang lagi yang membutuhkan. Putar lagi. Dan dia tidak mau mempermalukan daripada wanita ini. Maka muridnya disuruh pergi dulu beli sesuatu. Dia tunggu itu. Wanita itu tahukah dia butuh pemulihan? Enggak tahu. Kalaupun dia tahu, dia enggak dapetin. Tapi Tuhan yang datang. Ketika kita belajar tentang how to give, maka kita belajar kepada Tuhan. Karena enggak bisa kepada manusia. Sekarang kita mengerti bahwa Tuhan itu enggak hanya sekedar memberikan konsep, tapi dia memberikan contoh. Contohnya nyata, paralel nih. Tuhan yang adalah manusia pada saat itu. Berarti di tengah dari semua kepenatannya, di tengah dari semua jadwalnya yang super sibuk, masih selalu ada sanggup untuk memberi. Saya ulang-ulang terus memberi, oke? Nah, jadi kita ini nggak bisa hanya nunjukin dengan memberitahu. Ujaran aja nggak bisa. Ketika kita bilang bahwa kita ini punya Yesus di dalam hidup kita, maka kita bisa menunjukkannya. Karena memberi itu butuh untuk ditunjukkan. Bagaimana untuk bisa menunjukkannya? Nggak usah sulit-sulit. Paling nggak mungkin gagal adalah
dengan karakter Tuhan Yesus. Yaitu apa? To give. Ini adalah kata kerja. Ya, jadi bukan hanya suatu yang oke, doa bisa. Doa juga kata kerja kan Bu, benar. Tapi kalau orang datang kamu tahu bahwa dia paling klasik kan. Kalau dia lapar dan kemudian kamu doain, tak doain ya supaya perutmu kerasa kenyang. Air berasa protein, kayak gitu. Itu enggak Alkitabiah, betul? Karena Tuhan yang bilang kamu yang harus kasih makan. Kalau cuma kayak gitu Tuhan Yesus itu akan memberi makan 5.000 orang dengan magicalnya itu tidak ikan, tidak roti. Cukup hipnotis, masal. Bisa kan? Kenyang. Enggak. Roti yang roti benaran, ikan yang ikan benaran. Tuhan memberikan contoh nyata kepada kita. Oke? Nah, next lagi. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi sebelum nanti saya jelaskan benar-benar supaya saudara paham ini ya. Karena ketika saya pikirkan, renungkan ya dan Tuhan kasih tema ini, saya belum sampai benar-benar dapat gitu ya. Materi ini saya berikan kepada Handri itu jamnya 12.02, sudah lewat hari. Untuk dibikinkan PPT yang kayak gini, kayak ada gambar-gambar ini loh gitu ya. Jadi Handri tolong ya gitu. Dan kalau hari Minggu itu hari yang peak sekali buat kita. Jam 5 kita udah harus bangun. Handri berangkat ke Solo. Jadi Handri juga jamnya bangun juga sama dengan saya. Karena jam 7 udah harus berangkat ke Solo kan. Dia masih mengerjakan PPT saya, mulainya terimanya jam 12.02. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena saya belum benar-benar klik banget. Tapi kemudian ketika Roh Kudus menunjukkannya kepada jiwa saya, nah saya sudah mengalami duluan. Makanya hari ini saya bisa bagikan kepada saudara. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Apa maksud daripada ayat ini? Baca lagi keras lantang 3, 2, 1. Katakan bersama amin. Nah, ayat ini ada di Perjanjian Lama memang. Tapi sampai sekarang ini juga bukan ayat yang kan namanya aja Perjanjian Lama, udah gak berlaku lagi. Enggak. Alkitab kita adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dua-duanya berlaku. Inilah yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka yang saya gedein itu adalah yang bawah. Tuhanmu itu Tuhan yang sama enggak dengan Tuhan saya? Ketika kamu baca ini, kamu benar-benar mengkonfirmasi bahwa iya. Ketika Tuhan ngomong, akulah Tuhanmu, gak bisa loh kalau kita ngomong, salah Tuhan. Tuhanku bukan kamu gitu. Lah, berarti hari ini gak berlaku. Tapi kalau kamu tahu benar bahwa imanmu adalah iman di dalam nama Tuhan Yesus, ini berlaku dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menetapkan. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang limpah. Oke? Imamat 19 ayat 9 sampai 10 ini enggak dikasih tahu kalau itu bagian tanahmu punyanya 2 hektar ke atas, ayat ini berlaku. Tapi kalau masih yang ratusan meter persegi enggak usah. Ya, apalagi yang cuma baru sepetak belajar nanam, apalagi kasihan gitu ya. Enggak, ini berlaku untuk semua orang percaya. Apa yang disebut dari kata berlaku? Dalam kehidupan kita, dalam namanya itu kehidupan manusia kita ini yang ada dalam hal ekonomi ya. Di sini karena ini kan Perjanjian Lama kan, tanah gitu, Tuhan menetapkan bahwa ketika kamu memanen, ketika kamu menerima hasilnya, ketika kamu bekerja, ketika kamu terima income, kamu gak boleh semuanya itu untuk diri sendiri, gak bisa. Tidak demikian memang. Kamu harus punya jatah untuk yang lain. Yang lain ini berbicara yang lain.
Ini bukan hanya, oh ya kalau kayak gitu aku sudah sih, anakku, ponakanku, apa. Enggak, orang yang kadang-kadang belum ada dalam hatimu. Tapi Tuhan ngomong, kamu harus kasih. Oke? Jadi seperti halnya kalau Boas kepada Rut. Ketika Boas itu memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, nanti kalau kalian panen ini, jelai-jelai itu ya kemudian ada buah-buah, oke, jatuh apa, jangan diambil lagi. Tinggalkan untuk Rut. Dasar motivasi Boas lakukan itu untuk apa? Apakah karena ya ampun ya itu loh baru ada janda muda, Rut namanya, manis banget. Kan orang Moab kan, cantiknya pasti beda dengan orang Israel gitu. Jadi masih ada kerabat jauh, tapi bukan aku yang harus menikahi dia. Tapi aduh kasihan banget nasibnya ya gitu. Jadi udah kasih deh gitu. Enggak, Boas mengerti tentang firman ini. Kalau Tuhanmu itu adalah Yesus Kristus Tuhan, Bapamu itu adalah yang kamu doa Bapakku di dalam sorga. Maka ini ayat untuk kita. Kita harus punya dalam kehidupan kita memberi kepada yang lainnya. Enggak bicara tentang yang tadi saya ini tekankan lagi bahwa aduh kalau ini mah yang itu dong. Yang modelannya itu ya udah hitungan nominalnya T atau M atau yang ratus atau yang puluh atau yang belas. Saya belum pecah telur. Ya kan? Jadi saya belum saatnya dan belum bisa memberi. Enggak, Tuhan enggak demikian. Tuhan memang menuntut hal tersebut. Nah, jangan buru-buru berat ini. Jangan. Pahami dulu firman-Nya. Oke? Nah, next lagi. Maka saya sekarang masuk kepada yang praktikalnya ya, sebelum yang slide yang ini. So, kalau memberi, to give, didomi ya buat saya dalam perenungan saya malam ini, malam tadi ya. Bahwa I make room in my life for someone else to be blessed. Saya memang memberikan, mengosongkan satu tempat kecil, gak butuh banyak sih. Hidupin firman mulai aja dulu. Oke, tapi paham dulu. Untuk siapa? Untuk orang lain. Nah sekarang baru saya bagikan ini. Waktu Roh Kudus kasih ayat-ayat ini kepada saya belum bisa klik Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian saya baru sadar. Saya tinggal di suatu perumahan, bukan perumahan ya. Saya tinggal di suatu lingkungan yang dalam bahasa gampangnya itu masih kampung. Oke, ya. Yang modelannya itu dalam menjalin hubungan dengan tetangga itu sesuatu yang baru saya alami 7,5 tahun ini. Ya, yang dimana tiap bulan ada pertemuan kampung. Khusus yang bapak tanggal 10 bapak-bapak. Ibu-ibu tanggal 5. Tidak selalu saya bisa ikut. Kalau saya nggak bisa ikut, saya mengucap syukur. Makasih Tuhan. Lagi ada pas pergi gitu. Jadi gak bisa ikut pertemuan kampung langsung ya. Saya itu paling gak pernah bunyi di grup manapun gitu. Tapi kalau saya lagi gak bisa datang, saya yang nomor 1 bunyi di kampung ibu-ibu yang saya gak ngerti semua arti daripada penulisan mereka. Karena dalam bahasa Jawa, oke. Tapi saya ini, maaf ya ibu-ibu, saya gak bisa hadir bulan ini karena sedang ada di luar kota gitu. Saya, kenapa sih seperti itu? Nggak punya hati saya nggak di sana. Oke. Nah ketika saya bisa ada dalam pertemuan yang jelas itu karena saya datang dengan tidak rela hati. Tapi ada namanya anak Tuhan, udah gitu kerjaan pendeta. Nah kan nggak enak ya kan. Jadi saya datang, saya bawa uang ya kalau bisa aja jangan 100.000. Kenapa? 100.000 kok kayaknya nggak enak ya. Gitu, gede banget uangnya gitu. Biasanya saya minta uang yang enggak 100.000 gitu. Supaya apa? Supaya enggak semakin dicap bahwa wong kaya. Kayak gitu kan. Saya datang, begitu datang gitu kan duduknya di bawah semua gitu. Dibuka pembukaannya, laporannya, semua saya enggak paham. Oke, saya seperti orang dari planet lain.
gitu ya. Benar-benar bahasa Jawa biasa saya paham. Tapi ketika diberikan dalam bentuk pertemuan, satu pun saya nggak bisa paham. Satu kata vocab aja nggak tahu tuh. Tapi akhirnya sampai di puncak acaranya, membayar iuran. Oke, maka seperti yang lainnya karena semua duduk bawah ya, saya berjalan dengan lutut saya. Ya, jalan salib aja belum pernah gitu kan. Tapi kalau lagi pertemuan kampung ini gerak. Dan saya nggak pernah ingat saya harus bayar apa saja. Kecuali satu. Oke. Jadi biasanya itu, maaf Bu, saya ini bayar apa ya gitu. Oh ini bayar arisan gitu. Oh iya, berapa maaf. Itu selalu saya lakukan dengan nggak enak. Karena bukan pertama kali ikut pertemuan dan selalu nggak ingat bayar. Maaf, terus kemana lagi ya? Itu gitu. Saya ke sana dengan lutut gitu ya. Bayar. Cuma satu aja yang saya ingat, saya harus bayar. Yaitu pengajian. Oke. Sembari saya membayar itu, baik datang onsite maupun tidak datang absen, tapi bayaran tetap harus lanjut. Coba tebak hati saya. Saya terbuka hati saya. Saudara bisa tebak. Saya lakukan itu dengan hati yang mengucap syukur, bersuka cita dan merasa memiliki kesempatan menabur di tanah yang baik, atau hati saya nggak rela. Wajahnya orang baik sih. Tapi silakan loh ya dijawab sesuai dengan keyakinan masing-masing terhadap apa yang saya bagikan ini. Yang mana kira-kira? Sungkan banget loh ya kayaknya ibu pendetanya sendiri. Kira-kira saya itu lakukan dengan rela hati enggak? Hah? Loh gak apa-apa? Enggak. Benar sekali jawaban saudara. Saya lakukan tuh dengan hati yang sebenarnya kok ngapain sih gitu kan. Apalagi khusus bayaran yang saya ingat tadi itu itemnya. Ngapain gitu, emang saya didoain. Tapi harus punya iman sih, makasih Tuhan saya didoain gitu. Lintas keyakinan mungkin gitu. Saudara yakin iman saya itu benar-benar terjadi, saya didoain? Harus punya iman ya. Tapi iman saya kecil, oke? Saya nggak enak. Ya, pulang itu saya ngomong sama suami saya gitu. Kok dipikir-pikir ya, ini gimana sih gitu. Yang awalnya saya nggak enak hati bawa uang 100.000 gitu. Tapi 100.000 itu kembaliannya dikit Bapak Ibu. Artinya banyak sekali urunannya. Oke? Kemudian saya mulai melihat sekeliling, observasi. Yang lain-lain bawaannya banyakannya uangnya 100.000. Jadi saya bilang sama suami saya, ya, saya menghakimi dan menilai mereka dengan penilaian yang salah. Karena di garasi mereka nggak punya banyak mobil. Masih banyak yang nggak punya mobil. Oke? Fashion mereka gimana? Enggak. Baju-baju yang mereka pakai adalah baju-baju yang saya pakai kalau untuk tidur. Oke? Kemudian mereka bekerja ya masih memakai topi untuk yang ke sawah, kemudian pakai sepeda jengki itu seperti sepeda papa saya zaman dahulu dan membawa begitu banyak rumput kering ya untuk ternak segala macam. Jadi saya menilai dan menghakimi mereka. Kemudian saya rasa, enggak juga ini. Tapi sekarang kenapa ya? Kok saya harus bayar? Gitu. Jangan salah ya Bapak, Ibu sekalian. Saya ini berani mengatakan saya bukan orang yang pelit. Sebaliknya, ketika saya ke gereja manapun, saya punya hati memberi yang gede banget. Apalagi ke gereja yang lain juga. Selalu itu. Baik saya melayani atau saya ikut ibadah, saya selalu kasih. Karena di dalam jiwa dan roh saya menabur. Betul? Ya? Gitu. Oke, lakukan. Tapi di lingkungan tempat saya tinggal tidak demikian. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Coba saya di-counseling. Saya puji Tuhan sudah di-counseling sama Roh Kudus tadi malam gitu ya. Saya baru menyadarinya bahwa next berikutnya, ini ternyata saya butuh pertobatan. Dalam Efesus 4 ayat ke-28, baca lagi 3, 2, 1. Sebelum kita ini benar menerima dan kemudian mengerti akan firman Tuhan, sebelum kita dilahirkan baru di dalam Tuhan, sebenarnya kita semua ini adalah pencuri.
Oke, ini bisa ditafsirkan demikian. Maka ketika kita bilang bahwa oh aku bukan pencuri gitu, enggak. Semua ayat firman Tuhan bisa berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kemudian Paulus ngomong orang yang mencuri, yang dulu itu ya, yang punya banyak tapi enggak mau kasih ya. Karena yang ngasih kepada kita itu siapa? Tuhan, betul? Maka dikatakan kalau sudah di dalam Tuhan mengalami pertobatan harus membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ketika saya mengerti akan hal ini, saya tahu apa yang terjadi dalam jiwa saya. Ternyata sekalipun saya ini murah hati kepada gereja, murah hati kepada orang percaya, murah hati kepada yang segereja, saya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena pemahaman saya tentang memberi adalah supaya saya punya. Kenapa saya nggak rela hati? Bayarnya itu kecil-kecil, walaupun jumlahnya banyak. Oke, ya bayar untuk yang pengajian 6.000, bayar yang arisan 10.000, bayar ini dan bayar itu. Suatu hari di pertemuan yang sama, bulan yang berbeda, ketika sudah selesai pertemuan itu kan gak lama ya. Datang, kasih laporan, setelah itu pembayaran, setelah itu kocokan arisan sebentar, udah bubar. Tapi hari itu saya dikasih tahu sama yang sebelah saya, Bu Toro itu saya. Oke, nama saya banyak ya. Kalau di kampung saya dikenal dengan Bu Toro. Saudara kalau cari Ibu Julia yang mana nggak dikenal. Bukan kakak sini Bu, gitu, mungkin disebutkan. Kalau Bu Toro langsung tahu. Bu Toro saya dikasih tahu ya. Habis ini jangan pulang. Kita akan ke tempat orang sakit. Bahasa Jawanya saya nggak ngerti ya. Saya nggak bisa ngulang bahkan. Tidak ada sama sekali memorinya ya. Oh iya gitu. Di mana? Di sini. Oh bukan. Nanti ke rumahnya Bapak siapa gitu. Oh ya udah saya ikut aja gitu ya. Saya ikut ke sana. Gitu. Wow. Saya menjadi satu-satunya tanpa rambut pink saya sudah bertobat dari rambut pink ya. Tetap saya mudah dikenali. Mengapa? Saya satu-satunya yang tidak berkerudung. Ya kan? Jadi semuanya berkerudung, saya yang tidak menutup aurat. Ya. Di sana, oh iya gitu ya, sudah didoain apa, terus kemudian geser ke saya. Seperti zaman dahulu pas kolektornya masih pakai kantong tuh loh. Oh iya, uang untuk orang sakit, kasih, ya kan. Saya tanya sekali lagi, kira-kira menurut saudara saya rela hati nggak memberi itu orang sakit itu? Nggak apa-apa, hakimi saya. Rela enggak? Enggak rela ternyata. Kan saya karena udah bertobat ya, sebelumnya juga saya enggak ngerti loh saya butuh bertobat. Ya kan, oh karena pulang tuh saya mikir, kenal juga enggak gitu ya. Kenapa sih gitu loh. Udah beberapa hari kemudian saya pulang gitu, anak saya ngomong gitu. Mami, kalau manggil mami saya cuma satu ya kan. Anak saya Obaja. Itu tadi bapaknya datang tapi mami belum ada gitu. Obaja juga nggak punya uang gitu. Apa gitu? Itu loh yang di meja. Saya lihat di meja. Ada kotakan, ya kemudian ada makanan sama ada kayak beras sedikit atau gimana. Ada selebarannya saya baca. Oh, welcoming new member. Ada anak bayi baru lahir. Anaknya siapa? Jelas saya nggak tahu, ya kan? Tapi kemudian nggak lama ada bapak datang. Coba tebak lagi. Biasanya kalau nebak kan suka kan, tapi saya nggak kasih hadiah loh ya hari ini, gitu. Karena nggak menyiapkan. Gitu. Apa kira-kira datangnya? Sumbangan anak lahir. Coba tebak lagi. Kira-kira hati saya gimana? Pegel lama-lama, ya kan? Siapa lagi gitu ya? Saya soalnya sudah nggak saatnya melahirkan. Mikir kalau kayak gini, saya pengen melahirkan juga, gitu kan? Kok saya ngasih terus ya, gitu. Nah, saudara semakin paham ya. Pertanyaannya adalah jiwa saya ketika saya dikonseling juga oleh Roh Kudus berperkara dalam jiwa saya. Kok saya kayak gitu sih? Karena saya merasa bukan bagian. Karena saya tidak terpanggil Bapak Ibu sekalian. Saudara paham? So, nggak usah ngomong yang jauh-jauh yang lain-lain. Kita kalau nggak hati-hati juga rasis loh. Halo? Betul?
karena itu orang lain. Betul? Benar. Saya tahu benar. Oh begitu. Satu yang saya sekarang gak lupa, ya saya lakukan. Tapi dasar awal saya melakukannya adalah kenapa? Karena perbedaan daripada keberadaan saya ini jangan sampai jadi batu sandungan. Ya iyalah anak Tuhan, tuntutannya kan anak Tuhan. Ya kan? Udah gitu kayak kemarin baru disurvei, ternyata sudah nyampe sampai ke rumah saya Bapak Daniel ya. Disurvei, ditanyain gitu, oh gitu. AC-nya ada berapa? Waduh AC-nya ada berapa buah gitu kan. Kemudian komputernya ada berapa, tab-nya ada enggak gitu. Kemudian isi tokennya berapa, per bulan kira-kira dengan makanan dan vitamin semuanya habis berapa. Seperti itu ya. Kemudian saya sudah tahu bahwa saya ini berbeda. Saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya suku Chinese lagi, suku Tionghoa lagi. Jadi salah satu daripada rumah saya itu adalah ada yang namanya memberi jimpitan. Tahu ya? Menarik loh ya itu ya. Ternyata kalau dulu ngambilnya pakai jimpit ya katanya. Iya, soalnya koin ya gitu. Jadi di rumah saya di jendela itu selalu dikumpulkan 500 rupiah kecil-kecil logam-logam itu loh. Gitu. Tiap hari 500 rupiah. Dikasihkan dalam batok kelapa mungil. Saya nggak tahu apakah itu kelapa atau enggak, terserah lah ya. Pokoknya itu gitu. Jadi kasih. Sebelum saya itu benar-benar memahami bahwa firman Tuhan itu harus dihidupi dan bekerja dalam semua keberadaan kita. Saya ngasih 500 rupiah itu aja lama-lama sebel loh. Ngapa sih gitu? Itu adalah untuk poskamling. Kalau hatinya nggak benar, saya bilangnya apa? Sama diri saya, ngomel sendiri itu loh. Memang beneran po ngeronda, gitu. Kayaknya nggak pernah lihat tuh, gitu. Lah emang ini, gitu. Apa embla. Bapak Ibu sekalian, saya tanya lagi kepada saudara, amannya lingkungan saya itu ada enggak karena bapak-bapak yang ronda itu? Hah? Enggak juga, kan ada kata enggak juganya ya, juga ya. Berarti kemungkinan besar juga ada, betul? Karena apakah saya pengen sesuatu terjadi itu baru kemudian saya ngomong, tuh kan ngapain saya bayar jimpitan tiap hari, kayak gitu. Halo? Kerinduan kita kan adalah keamanan kampung itu berlaku untuk saya juga, betul? Masa saya ngomong gitu, ya saya rasa juga nggak ada faedahnya deh gitu. Paling itu cuma buat kopi doang si bapak-bapak ya, sama rokok sama apa segala macam. Aku nggak merasakan manfaatnya. Jadi ini bukan berbicara masalah besar atau kecil ya bapak-bapak kampung. Tapi ini berbicara bahwa saya nggak merasa bahwa saya butuh. Nggak ada. Jadi yang ini potong aja ya. Halo Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian Tuhan berproses dalam hidup saya. Maka saya mengerti bahwa saya masih ini. Saya masih berhenti di supaya saya punya. Enggak gampang untuk saya mengakuinya. Kenapa enggak rela sekali sih, halo, untuk memberi yang 500 rupiah, yang 6.000, yang 10.000, yang 2.000, yang 3.000. Nominalnya ada semua itu. Karena saya merasa bahwa saya kasih tapi saya nggak punya. Saya nggak dapat sesuatu kok. Inilah permasalahan kita. Next. Karena ketika kita ini adalah anak Tuhan, ketika kita ini adalah orang percaya, maka ketika kita memberi bukan supaya. Kita memberi karena, betul? Karena kita sudah diberi duluan. Amin enggak? Amin ya. Itu. Yang terakhir adalah dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ini. Saudara bisa baca atasnya, yang saya bold itu satu kalimat bawahnya. Paulus mengatakannya kepada yang lainnya.
bahwa Tuhan Yesus yang sudah memberitahukan kepada kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagi engkau yang sudah pernah bisa memberi, kamu pasti mengerti apa yang saya sampaikan. Sukacitanya beda daripada ketika engkau menerima. Betul? Karena ketika kita bisa memberi, kita senang banget. Iya kan? Itu. Anak saya, putri saya, ya, ketika papanya ulang tahun, ya suami saya itu susah sekarang dikasih kado. Karena dia sudah semakin berbijaksana. Ya kan? Ada orang yang tanya, "Bun, ini Babe mau ulang tahun, pengen kado apa ya?" gitu. Kayaknya enggak deh Babe. Oh tapi tetap ya namanya aja juga ulang tahun, kita pengen ngasih sesuatu gitu. Ya sudah, saya cari tahu ya gitu. Yang pertama, mendekati kalau dia ulang tahun, dia ngomong dua hal. Yang pertama dia ngomong, "Sayang, ini enggak ada orang yang ngasih surprise kan? Tolong lo ya, aku udah gak mau ya dikasih surprise, muncul-muncul mendadak gitu." Dia enggak sempat touch up gitu loh. Jadi enggak gitu kan. Oke, yang kedua dia ngomong, "Ini saya cuma nyampein, anak-anak punya hati untuk memberi sesuatu gitu. Kira-kira sayang pengen dikasih apa gitu." Dia selalu ngomong hal yang sama. Kasih surat, suami saya suka disuratin. Karena dulu saya sering menyurati dia. Oke ya. Gitu. Kalau sampai orang lain itu punya hati banget pengennya ngasih sesuatu yang bentuknya materi. Dia bilang apa? Kaos kaki. Dia suka dikasih kaos kaki. Oke. Nah putri saya dia bilang, kalau untuk putri saya malah dia yang mengingatkan. "Queen, papa sebentar lagi ulang tahun. Papa minta kado." "Queen, ya papa pengen apa?" "Minta surat." Si Queen, "Iya papa maunya surat." Oh ya udah. Jadi sudah beberapa tahun Queen itu kalau ngasih hadiah ulang tahun kepada papanya surat. Suratnya 3-4 tahun itu enggak jauh beda kok temanya, sama. Bahasanya berkembang sedikit gitu. Tapi ya kira-kira ya terima kasih papa sudah mau melahirkan Queen itu kalau waktu dia kecil. Setelah itu terima kasih papa sudah melahirkan Queen gitu. Terima kasih sudah memelihara Queen, sudah sayang sama Queen, bla and bla and bla. Saya tanya lagi, hari ini saya banyak bertanya. Menurut saudara ya, Babe papanya menerima hal itu sebagai Queen ini ya, kok gak bisa kreatif sih tulis suratnya. Atau membacanya dengan terima kasih Tuhan aku punya anak yang baik. Mana kira-kira? Yang satu apa yang dua? Dua ya, memang dia hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau yang tadi pertanyaan saya terhadap diri saya, saudara juga jawabannya benar semua. Ya, saya butuh dipertobatkan. Kalau suami saya sudah luar biasa. Jadi dia selalu simpan. Dan ada beberapa surat dari anak-anak rohani. Ya, dia ini. Gitu. Memberi di dalam Tuhan. Dalam perspektifnya Tuhan, POV-nya Tuhan, memberi untuk engkau dan aku ini sanggup bisa memberi. Itu gak berbicara soal materi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya tidak mengkerucutkannya dalam memberi yang materi, tidak. Sekalipun ketika engkau itu mengerti benar bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Ketika kita memberi, salah satunya wujudnya adalah memberi dalam hal materi, betul? Tapi jika engkau tidak mengerti hal ini, kamu masih akan ngeles macam-macam. Jalannya sampai yang jalan belusukan juga akan diambil. Apa itu? Yang tadi itu. Lah yang itulah bisa memberi. Saya loh cuma punya warungnya kecil gitu. Lah ya itu bisa memberi. Saya loh waktunya enggak punya. Bukannya enggak mau beri waktu kepada Tuhan melayani. Lah wong anak masih kecil-kecil. Selalu ada. Dan alasan itu ketika kemudian dikoreksi. Mau dikasih nilai ini. Tetap enggak salah jawabannya. Iya sih memang anaknya masih kecil kok. Masa kalau anaknya tuh segede saya itu kemudian saudara ngasih alasannya, soalnya anak saya masih kecil bu gitu. Kan gak mungkin dong, benar gak? Tapi kalau anaknya kecil-kecil gitu, oh iya benar juga ya. Waktu saya belum ada bu, itu jamnya toko belum tutup. Waduh, ini dan itu, ini dan itu. To give, untuk memberi, mengerti dulu. Karena engkau dan aku, semua kita sudah diberi oleh Tuhan. Amin. Betul? Ada enggak yang enggak menerima dari Tuhan? Saya tanya.
Ada? Enggak, bukan. Tapi kita yang mengkotak-kotakannya bahwa wah, saya bisa beri ini ya kalau saya sudah segini. Enggak, Tuhan enggak ngomong demikian. Maka pagi hari ini saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Ketika kita berbicara tanah kita yang dipulihkan, negeri kita yang mengalami pemulihan oleh Tuhan, itu enggak lepas dari kita semuanya. So, hari-hari ini gereja Tuhan, yaitu engkau dan aku, stop berkata bahwa ini masa yang sulit. Itu udah gak perlu diulang, ini memang masa yang sulit, betul? Kapan waktu yang tidak sulit? Halo? Selama engkau hidup di dunia ini, engkau akan mengalami banyak kesulitan. Sekalipun kau anak Tuhan, kau akan mengalami kesulitan. Engkau juga akan mengalami sakit penyakit. Tapi semua hal tersebut enggak akan menghentikan kita untuk kita memberi. Amin. Karena Tuhan yang terlebih dahulu sudah memberi kepada kita. Jadi kita enggak akan putarannya itu ya bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan emang karena gabut. Bisa melayani Tuhan karena belum mulai kerjaan, kuliah, sekolah. Wah, malah nyari-nyari ada acara apa lagi ya. Ini mau kemana nih, gereja nggak bikin baksos Pak. Gereja nggak bikin Pak, mana ke panti atau apa. Kenapa? Karena timpang. Tapi begitu kita sudah mulai ya. Dulu single, sekarang punya pacar. Begitu punya pacar hilang. Nggak bisa dijadwal atau apa segala macam. Menikah. Masih bisa, punya anak susah. Kerja kantor masih bisa, usaha sendiri susah. Itu semua itu macam-macam. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah memberi yang terbaik kepada kita, kita nggak akan pernah gagal untuk bisa memberi. Sekarang Tuhan bahkan nggak butuh pemberian kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang lain butuh kita. Amin. So, engkau dipanggil Tuhan enggak? Ayat yang tadi, apakah dia Tuhanmu? Kalau dia Tuhanmu, kamu selalu bisa. Kenapa saya enggak punya hati terhadap kampung saya? Udah ada loh omongannya kampung saya. Saya tinggal di dalam salah satu dari bagian Karangkalasan itu. Saya sampai sekarang tulis alamat aja masih butuh contekan. RT-nya berapa, RW-nya berapa, selalu masih gak ingat. Kenapa? Gak punya hati. Saya bertobat bener loh. Pagi ini ketika saya berangkat, saya baru tahu hari ini tanggal 23 Agustus, betul? Di tempat-tempat lain udah selesai itu Agustusan. Pagi ini tadi saya keluar 7.14 pagi. Ya, kok pada pakai baju merah semua? Gitu. Ada apa ini, stikernya, bendera merah putih. Waduh, bisa lewat enggak ini? Udah lama saya enggak diuji hal yang demikian. Saya lihat, wah panggungnya dipasang lagi. Kayaknya final hari ini. Saya buka jendela. Ya kan? Mari, maaf ya enggak bisa ikut. Itu sih, apa itu? Kata-kata basa-basi sebenarnya. Iya kan? Karena sebelum final hari ini pun, dari kemarin main volley, main apa, saya juga gak cheerleader sih. Tapi kenapa saya katakan hal demikian? Karena itu kebenarannya. Seharusnya kan saya bagian, betul? Seharusnya saya harus ikut dong, kalau bisa ikut. Memang sekarang ngepasin gak bisa ikut. Pas bisa ikut, gak ikut juga. Sama ya kayak beberapa saudara ya. Lagi ada program gereja gitu. Itu. Maaf ya Ci, maaf ya ke PKS gak bisa ikut. Padahal sebenarnya bisa ikut, bertobat, gembalanya udah bertobat, ya kan? So, saya tahu bahwa saya bagian di dalamnya, betul? Engkau bagian daripada Tuhan? Kamu sudah memberi ruang gak dalam hidupmu untuk ada memberi bagi orang lain yang belum ada di hatimu? Kalau untuk anakmu ya jelaslah, masa kita ngomong sama anak gitu ya? Kamu itu ya anak yang gak direncanakan. Emang ngepas, Tuhan kasih sih, ya Tuhan kasih ya mau gimana, ya kan? Mama juga takut aborsi, jadi kamu ada. Tapi sebenarnya jatah daripada uang makan itu enggak ada awalnya buat kamu. Sedangkan papa mama kan bekerja, jadi papa mama makannya protein,
ya, kamu makannya karbo. Kan kamu belum butuh kerja. Kayak gitu? Enggak kan? Kenapa? Karena kita mengasihi. Sekarang Tuhan kita, Bapa kita itu mengasihi dunia, Bapak Ibu sekalian. Halo? So, kita juga harus melakukan hal yang sama. Katakan bersama amin. Kemudian colek kanan kiri, bilang bertobat ya. Bertobat ya, saya udah bertobat ini. Kamu udah belum? Oke, kalau belum bertobat berarti kita ikut Tuhan itu masih salah. Berarti ketika kita kasih kepada gereja, ketika kita kasih kepada, karena supaya Tuhan lihat gitu. Hey, iya Tuhan lihat. Tapi kalau kamu gak menang dalam hal ini, gak bisa. Oke? Kita berdoa ya. Yuk kita berdoa.